Kalau kita membuat jembatan, kemudian ada orang lain yang mengambil alih, bahagia bukan? Iya bahagia. 300.000, maka itu dicatat baik-baik, kita harus tagih janji itu. Halo warga, apa kabar? Sehat-sehat ya? Seperti biasa kita akan membahas isu yang paling hangat dibicarakan. Tapi sebelum masuk ke ceritanya, dukung channel kami dengan cara like, comment, and share. Harus diakui, Anies Baswedan mempunyai magnet dan pengaruh narasi yang cukup kuat di panggung politik kita. Tak lama setelah ia menyentil Presiden Prabowo soal janji pembangunan jembatan, hanya dalam hitungan minggu, pemerintah mendadak meresmikan secara virtual 3.395 jembatan karya TNI dan Polri. Angka 3.395 itu sungguh fantastis. Tapi, di manakah ribuan jembatan itu berdiri? Saya mencoba menelusuri berbagai artikel berita dan media sosial. Jujur saja, jembatan yang dibangun TNI dan Polri itu memang ada. Kita tidak menampik hal itu. Namun, jumlah yang bisa ditemukan dan diverifikasi di internet hanya ada di beberapa titik saja. Lantas, sisanya ada di mana? Kondisi ini sangat kontras jika kita bandingkan dengan pola pembangunan yang digerakkan oleh Anies Baswedan. Walaupun jumlahnya tidak sampai ribuan di atas kertas, setiap jembatan yang dihadirkan memiliki lokasi yang spesifik, alamat yang jelas, dan yang paling penting keberadaannya diakui serta dibuktikan langsung oleh masyarakat setempat. Lalu, seperti apa sebenarnya fakta di balik pembangunan jembatan melalui gerakan aksi bersama ini? Mari kita simak selengkapnya. Jembatan ini bukan sekedar menyambungkan dua tepi sungai. Jembatan ini menyambungkan antara keputusasaan dengan harapan. Pembangunan jembatan ini itu bukan hanya pembangunan fisik, tapi ini merupakan simbol kepedulian, simbol kolaborasi. Ada kalanya bentang alam bukan sekedar batas geografis, melainkan garis pemisah antara harapan dan kenyataan. Di sudut-sudut negeri, sebuah sungai berarus deras seringkali menjadi saksi bisu. Anak-anak sekolah yang terpaksa bertaruh nyawa menyeberangi titian rapuh, atau para petani yang hasil buminya membusuk karena jalan terputus. Bagi sebuah orang, melihat keterbatasan adalah alasan untuk berpaling atau menunggu anggaran negara turun. Namun, ada sosok yang memandangnya dari sudut pandang yang sepenuhnya berbeda. Bukan dengan instruksi kaku dari balik meja, melainkan dengan sentuhan nurani yang mendalam. Sosok Anies Rashid Baswedan, dengan tutur kata yang santun, tatapan yang teduh, dan pembawaannya yang menenangkan, selalu meyakini satu filosofi dasar. Bangsa ini tidak dibangun oleh uang semata, melainkan oleh getaran hati dan semangat gotong royong warganya. Ia tidak datang membawa janji manis proyek mercusuar, ia hadir sebagai jembatan itu sendiri. Jembatan ini bukan sekedar menyambungkan dua tepi sungai. Jembatan ini menyambungkan antara keputusasaan dengan harapan. Menyambungkan antara ketertinggalan dengan kemajuan. Menyambungkan antara kesulitan dengan kemudahan. Jembatan yang mengetuk pintu hati setiap insan untuk kembali bergerak bersama. Ketika sebuah inisiatif digagas, Anies tidak menyebutnya sebagai program, tetapi ia menyebutnya sebagai gerakan aksi bersama. Mengapa gerakan? Karena dalam sebuah gerakan, setiap orang adalah pemilik, bukan sekedar penonton atau penerima santunan. Mengapa di dalam pembangunan jembatan-jembatan aksi bersama, cara membangunnya bukan sekadar sebagai program, tapi sebagai gerakan. Kalau sebagai program, dia dikerjakan oleh penyelenggaranya. Kalau gerakan, penyelenggara datang bertemu dengan rakyat. Kita mau sama-sama menyelesaikan masalah yang ada di masyarakat kita. Pendekatan kultural dan penuh empati ini meluluhkan sekat-sekat perbedaan. Ia hadir menyapa warga desa bukan sebagai pejabat tinggi yang berjarak, melainkan seorang sahabat, seorang saudara yang ikut merasakan pedihnya keterisolasian. Dengan gaya kepemimpinan yang merangkul dan mengayomi, ia menyalakan kembali api purba yang telah lama tertidur di dalam dada bangsa ini. Gotong royong murni.
Tidak ada yang merasa paling berjasa, tidak ada yang merasa ditinggalkan. Ada warga yang menyumbangkan 1 truk batu kali, ada juga yang menyisihkan beberapa sak semen dari sisa renovasi rumah. Para pemuda desa mengalirkan keringat, mengangkut pasir dan merakit kawat baja. Sementara di bawah rindangan pohon, para ibu sibuk menyalakan tungku, meracik kopi hangat dan gorengan sederhana untuk menguatkan langkah para pejuang jembatan. Inilah keajaiban ketika ketulusan berjumpa dengan keterbukaan, sebuah kerjasama organik tanpa pamrih. Jejak ketulusan itu bukan sekedar narasi di atas kertas. Keringat dan tawa itu terukir nyata di berbagai pelosok tanah air. Di tanah Rancong di Aceh Tengah, berdirilah jembatan Kemerlang. Jembatan yang menghapus kekhawatiran warga tatkala air sungai meluap tinggi. Di sana, kilau asa anak-anak kembali bersinar, Sekemerlang namanya. Lalu melangkah ke Jawa Barat, menyusuri perbukitan terjar di Jamilega, Bandung Barat. Di tempat yang tadinya sunyi dan terasing, warga bergotong royong bahu-membahu menancapkan tiang-tiang pancang. Senyum mengembang ketika motor pertama berhasil melintas tanpa rasa was-was. Perjalanan berlanjut ke Bantar Gudang di Sukabumi, menyusuri aliran sungai yang deras. Bersama masyarakat lokal, aksi nyata ini membuktikan bahwa persatuan warga mampu menaklukkan jeram yang paling menantang sekalipun. Di Karanganyar, denyut gotong royong itu kian bergaung. Setiap batu yang diletakkan di sana adalah simbol bahwa kasih sayang dan kepedulian antar sesama manusia tak mengenal batas wilayah. Gema kebersamaan ini terus merambat menyeberang pulau. Dan di Sumatera Barat, di tapak sejarah dan keindahan Soko Libuk Mande Rubiah Padang, jembatan kembali didirikan bukan hanya untuk menyambung jalan fisik, melainkan menyambung silaturahmi dan martabat kehidupan sosial masyarakat. Hingga di tanah Banten, di Cikembang Pandeglang, aksi bersama ini menorehkan babak baru, menuntaskan isolasi, menghubungkan impian para santri, petani dan pedagang kecil untuk menjemput rezeki mereka setiap pagi. Di balik setiap jembatan yang terbentang, selalu ada filosofi yang ia tanamkan dengan tenang. Jembatan ini bukan monumen kebesaran seorang figur, melainkan monumen kebesaran rakyat yang sadar akan kekuatan persatuannya. Anies membimbing tanpa mendikte, memotivasi tanpa menggurui. Karakter kepemimpinannya yang santun dan penuh keteladanan menjadi lem perekat yang menyatukan tekad ribuan tangan. Banyak orang bisa membangun dengan anggaran besar, tetapi sedikit yang mampu membangun dengan melibatkan kehangatan jiwa manusia di dalamnya. Di hadapan Anies Baswedan, rakyat tidak pernah diposisikan sekedar sebagai objek penerima manfaat. Rakyat adalah subjek berdaya, mitra sejajar yang diajak berjalan beriringan. Tutur katanya yang santun, kepribadiannya yang tenang dan teduh, menghadirkan rasa aman dan dihargai bagi siapa saja yang diajaknya bertatap muka. Ia mendengarkan lebih banyak daripada berbicara, memastikan bahwa setiap jerit sunyi di pelosok daerah mendapatkan ruang di dalam hati dan pikirannya. Jembatan-jembatan ini pada akhirnya berdiri kokoh bukan hanya karena baja atau adukan semen yang kuat, melainkan karena di dalamnya terpati doa-doa tulus, tetesan keringat kebersamaan, dan rasa cinta yang mendalam terhadap sesama. Jembatan Kemerlang di Aceh Tengah, Jamilega di Bandung Barat, Bantar Gudang di Sukabumi, Karanganyar, dan Soko Libuk Mande di Padang, hingga Cikembang di Pandeglang, semuanya adalah saksi nyata bahwa ketulusan tidak pernah kehilangan jalannya. Ketika seorang pemimpin datang membawa cinta dan keteladanan, ia tidak hanya meninggalkan bangunan fisik yang bertahan melintasi zaman. Jauh melampaui itu, ia mewariskan keyakinan di dalam sanubari setiap anak bangsa bahwa tidak ada sungai yang terlalu lebar untuk diseberangi dan tidak ada rintangan yang terlalu berat untuk dilalui selama kita melangkah bersama dalam harmoni gotong royong. Karena sejatinya, jembatan terindah yang pernah dibangun adalah jembatan yang menghubungkan hati manusia dengan rasa saling peduli. Oke warga, segitu aja cerita hari ini. Nantikan cerita selanjutnya dari narator channel Dapur Ngeh. Terima kasih sudah menonton dan jangan lupa subscribe.